Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawati dari kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah toksikologi dan ruang lingkup toksikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah toksikologi. Yang pertama yang dikenal yaitu babak toksikologi. Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541 yang menyatakan bahwa semua zat adalah racun, tidak ada yang bukan racun. Dosis yang tepat membedakan suatu racun dengan obat, toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Racun merupakan istilah untuk toksikan yang dalam jumlah sedikit atau dosis rendah dapat menyebabkan kematian atau penyakit ataupun efek merugikan yang secara tiba-tiba. Zat toksik dapat berada dalam bentuk fisik seperti radiasi atau kimiawi seperti arsen, sianida, maupun biologis ataupun bisa ular. Juga terdapat dalam beragam wujud zat seperti zat cair, padat, maupun gas. Karena itu, definisi toksikologi kemudian berkembang menjadi ilmu yang mempelajari kuantitatif zat kimia atas sistem biologi. Selanjutnya dikenal toksikologi modern, diperkaya oleh Matteo Joseph Orfila pada tahun 1787 sampai 1853. Ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis. Ia memperkenalkan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari racun, misalnya arsen, dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Toksikologi juga dikembangkan oleh ahli lain seperti Francis Magendie pada tahun 1783 hingga 1855 yang meneliti efek strychnine dan emetin. Sebelum mempelajari toksikologi secara umum, yang pertama makna toksikologi yaitu yang pertama terdapat zat kimia. Terus zat kimia tersebut memiliki aksi terhadap jaringan biologi dan menimbulkan efek berbahaya seperti efek racun. Zat kimia memiliki aksi terhadap jaringan biologi dan aksi dari zat kimia tersebut dapat menimbulkan efek berbahaya atau dapat menimbulkan efek racun. Sedangkan secara umum toksikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu toksikos dan logos, merupakan studi mengenai perilaku dan efek yang merugikan dari suatu zat terhadap organisme atau makhluk hidup. Dalam toksikologi, dipelajari mengenai gejala, mekanisme, cara detoksifikasi, serta deteksi keracunan pada sistem biologis makhluk hidup. Selain sejarah, saya juga akan menjelaskan mengenai ruang lingkup toksikologi. Di sini ada 3 ruang lingkup toksikologi. Yang pertama ada toksikologi lingkungan, yang kedua ada toksikologi ekonomi, dan yang ketiga ada toksikologi forensik. Untuk ruang lingkup yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi, lebih khususnya pada manusia, dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Pada prinsipnya, toksikologi lingkungan mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja seperti keracunan akibat makanan. Dan di sini terdapat gambar mengenai paparan zat toksik langsung dan tidak langsung di lingkungan. Yang pertama terdapat bahan beracun dan berbahaya, yaitu dapat mengenai udara, air, dan tanah. Terus kedua dapat mengenai tanaman dan hewan, dan yang ketiga kontak langsung dengan manusia. Beracun dan berbahaya itu mengenai udara, air, dan tanah akan menimbulkan pencemaran, sehingga ketika misalkan terdapat pada tanah, ketika ditanami tumbuhan terus dimakan oleh manusia, nanti akan menyebabkan keracunan. Untuk bahan beracun yang mengenai tanaman dan hewan itu sama, ketika dikonsumsi manusia akan menyebabkan keracunan. Sedangkan kontak langsung dengan manusia, bahan beracun berbahaya itu biasanya seperti zat kimia, contohnya pada laboratorium farmasi,
Pada saat praktikum contohnya, mahasiswa sedang menggunakan bahan kimia tetapi tidak menggunakan APD lengkap, sehingga bahan beracun tersebut kontak langsung dengan manusia. Lingkup yang kedua yaitu toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti bahan pengawet, makanan, dan pestisida. Misalnya, keracunan karena efek samping obat atau berbagai gejala buruk dari pengawet dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya yaitu toksikologi forensik, merupakan cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Lebih jelasnya, toksikologi forensik mencakup terapan ilmu dalam analisis racun sebagai bukti dalam tindak kriminal, dengan tujuan mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi dari zat racun dan metaboliknya dari cairan biologis, dan akhirnya menginterpretasikan temuan analisis dalam suatu argumentasi tentang penyebab keracunan dari suatu kasus. Aspek-aspek utama yang menjadi perhatian khusus dalam toksikologi forensik bukanlah keluaran aspek hukum dari investigasi secara toksikologi, melainkan mengenai teknologi dan teknik dalam memperoleh serta menginterpretasi hasil seperti pemahaman perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, metode pengambilan sampel dan metode analisa, interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul, serta bukti lain yang tersedia. Kemudian untuk contoh analisis dalam bidang toksikologi forensik, terdapat 3 analisis. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi racun penyebab kematian. Kemudian yang kedua, analisis ada atau tidaknya alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh atau nafas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku. Terus yang ketiga, analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Kemudian saya akan menyebutkan contoh zat-zat toksik. Selain itu juga saya akan menjelaskan gejala dari zat-zat toksik tersebut. Yang pertama, zat toksik asam nitrat hidroklorat sulfat. Gejalanya yaitu luka bakar pada kulit, mulut, hidung, membran mukosa. Kemudian yang kedua, zat toksik berupa anilin. Gejalanya yaitu kulit muka dan leher menghitam atau gelap. Kemudian untuk zat toksik arsen, gejalanya yaitu diare parah. Untuk atropin, pelebaran pupil mata. Kemudian zat toksik basa, kalium hidroksida, yaitu gejalanya luka bakar pada kulit, mulut, hidung, dan membran mukosa seperti asam nitrat hidroklorat dan sulfat ya. Kemudian untuk asam karbolat, gejalanya bau desinfektan. Dan untuk zat toksik karbon monoksida, gejalanya kulit berwarna merah terang. Sedangkan sianida, gejalanya yaitu kematian cepat, kulit memerah. Untuk keracunan makanan, gejalanya yaitu muntah dan nyeri perut. Sedangkan untuk zat toksik senyawa logam, gejalanya yaitu diare, muntah, dan nyeri perut. Dan untuk zat toksik yang terakhir yaitu nikotin. Nikotin yaitu dapat menyebabkan gejala kejang. Demikian presentasi dari saya mengenai sejarah dan ruang lingkup toksikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.